Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Polaku dari kelas E, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk mengerjakan tugas modul 1 mata kuliah pemrograman web dari Mr. Ems, yakni pengenalan Node.js. Saya akan membuat beberapa video tutorial untuk materi kali ini. Oke, untuk video pertama, saya akan menjelaskan nih tentang apa sih maksud dari Node.js itu, serta bagaimana sih cara kerja Node.js ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai videonya. Oke, pada modul 1, kita akan belajar mengenai Node.js. Modul 1 ini akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js sebagai bekal bagi saya dan kita untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan pada bab-bab berikutnya. Pokok bahasan dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node.js, cara instalasi Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js secara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Oke, yang pertama, apa itu Node.js? Node.js atau yang kadang hanya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8 nih, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File berikut ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita bisa nih menggunakan opsi garis datar 2 kali print garis datar bytecode seperti yang Anda lihat di layar. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Misalnya nih seperti berikut, kalian bisa lihat di layar, V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda loh. Misalnya, ada Mozilla Firefox menggunakan SpiderMonkey, ada Apple Safari menggunakan JavaScript Code, dan ada Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau Command Line Interface Jelly, aplikasi bebas GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. For your information, Node.js pertama kali dibuat oleh Randall pada tahun 2009 dan hanya dijalankan dalam sistem operasi Linux. Namun, saat ini, Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan jaringan komputer, akan tetapi pada kenyataan saat ini, Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang lebih baik. Karena alasan inilah, Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang sangat multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Oke, yang pertama ada aplikasi di konsol atau Jelly Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Yang kedua ada aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalnya NodeQF, NodeQT,
Wix Node atau Node.js dan Wix Widget, dan Node GTK atau Node.js dan GTK+. Ada juga nih modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya nw.js dan Electron. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Yang keempat ada aplikasi untuk IoT atau Internet of Things dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi ini, kita perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan microcontroller tertentu, Arduino, BeagleBone, Intel Galileo, dan sebagainya. Terakhir, ada aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalnya React Native, tembok yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Nah, itu tadi penjelasan sedikit nih tentang Node.js dari saya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.